relevansi satu disiplin keilmuan yang sayangnya kurang mendapatkan perhatian secara serius dari para pelajar muslim, khususnya di kalangan para pelajar muslim tanah air. Mereka menafikan relevansi dari ilmu yang satu ini. Ilmu yang saya maksud adalah ilmu kalam. Oke, ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu akidah. Meskipun ada sebagian orang yang membedakan antara ilmu kalam dengan ilmu akidah ya, tapi kita anggap kali ini itu merujuk pada satu disiplin keilmuan yang sama. Katanya Imam Abu Hanifah yang dinukil oleh muridnya yaitu Abu Yusuf, kalau ilmu tentang filsafat adalah kebodohan dan tidak tahu tentang filsafat itu adalah ilmu. Udah. Katanya Imam Malik, kalau seandainya filsafat atau ilmu kalam itu ilmu, pasti akan dipelajari oleh sahabat Nabi. Tapi itu adalah kebodohan di atas kebodohan. Pak, saya tanya, Rasul masuk surga enggak? Para sahabat masuk surga enggak? Rasulullah dan para sahabat clear dijamin masuk surga karena beragamanya sudah sempurna tanpa filsafat. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum juga tanpa ada tumpang tindih filsafat. Dan keagamaan para sahabat yang dinyatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, khairun nasi qarni, tanpa filsafat. Dan katanya Imam Asy-Syafi'i, hukuman saya buat orang yang belajar ilmu filsafat, dicambuk pakai pelepah kurma, diarak keliling kota, dikatakan ini hukuman orang yang belajar ilmu filsafat. Dan Imam Ahmad mengatakan sahibu kalamin zindikun, kebanyakan tokoh-tokoh filsafat itu zindik. Makanya Imam Al-Ghazali tobat sampai menulis kitab Tahafutul Falasifah, rancunya pemikiran filsafat. Bahkan beliau membuat suatu syair yang mengatakan nihayatil uquli iqalu, akhir daripada perjalanan petualangan akal adalah ruwet. Wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu, dan kebanyakan perjalanan akhir mereka adalah kesesatan. Lihat antum Ibnu Arabi, Al-Hallaj, kemudian tokoh-tokoh lain, Ibnu Sina, Ibnu Rus, yang akhirnya semuanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, nihayat wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu, akhir perjalanan hidup mereka adalah kesesatan. Untuk menghukumi masalah filsafat masalah besar, dan saya penuntut ilmu kecil, tetapi dalam hal ini sudah ada ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, pendapat saya untuk orang yang belajar filsafat, mereka ditangkap, dicambuk dan dikelilingi pasar, kemudian diteriaki, inilah balasan untuk orang yang belajar filsafat. Ini ucapan Imam Syafi'i. Silahkan buka dalam kitab Asy-Syari'ah Al-Imam Al-Ajuri, kitab Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Lalikai, hidup pada abad keempat atau kelima. Silahkan buka kitab Al-Ibanah Ibnu Battah. Juga silakan buka kitab Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam At-Tahawi yang hidup pada abad kedua dan disyarah oleh Al-Imam Ibnu Abil Ais yang hidup pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Dan filsafat adalah sebab manusia mulai mentakwil istawa dengan makna di mana-mana, istawla, mentakwil sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan gara-gara filsafat banyak orang jatuh kepada paham liberal, sampai ada yang berani menyatakan hafalan Al-Quran tidak perlu lagi dihafal di zaman masa ini karena ini masa digital, untuk apa lagi hafal Al-Quran. Sebagian mereka gara-gara filsafat menyatakan kita yang penting jaga hati, selama hati ini bersih baik, walaupun nggak sholat nggak masalah, daripada sholat hati nggak baik. Orang yang sholat kan belum tentu masuk surga. Kalau orang yang sholat saja belum tentu masuk surga, apalagi orang yang nggak sholat. Mestinya kan begitu gaya dia berpikir, ya kan? Tapi karena filsafat, dan filsafat pertama kali muncul itu pada abad kedua atau ketiga Hijriah, di masanya Imam Ahmad, di mana seorang penguasa di masa itu yang bernama Ma'mun dengan mufti dia yang sesat menyesatkan yang bernama Ibnu Abi Du'ad, rajanya filsafat di saat itu, dan dia berkeyakinan Al-Quran makhluk, memberi bisikan kepada Ma'mun agar memaksakan seluruh ulama Islam di masa itu seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali ibn al-Madinah dan yang lainnya untuk mendeklarasikan bahwa Al-Quran makhluk. Maka kitab-kitab filsafat Yunani diarabkan. Kalau ada yang berkata beda filsafat sekarang dengan filsafat dahulu, maka itu sama dengan ucapan sebagian mereka beda Syiah dulu dengan Syiah sekarang. Kalau memang beda, ganti aja namanya. Kenapa harus nama filsafat?
Satu. Kedua, filsafat di masa Imam Syafi'i saja seperti itu ucapan Imam Syafi'i. Amat keras ulama Islam mengingkarinya, apalagi filsafat di masa sekarang. Yang Nabi katakan, la yati zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang datang berikutnya lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, dan yang bertobat dari ini adalah Al-Imam Ghazali. Beliau meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari berada di atas dadanya. Saya pernah berjumpa dengan seorang guru dosen filsafat di Aceh ini. Dia katakan Sahih Bukhari bukan kitab yang ilmiah. Bayangkan. Nyan dosen hana pakai jilbab. Urinang, pernah Aceh. Sahih Bukhari bukan kitab ilmiah kata dia. Bayangkan. Guru filsafat. Dan dia nggak pakai jilbab. Urang dari Aceh. Kau luar. Bayangkan. Subhanallah. Gara-gara filsafat jemaah. Imam Ghazali menyatakan, andai kata aku tahu filsafat seperti ini buahnya, sungguh dari dulu aku udah belajar hadis. Tiada yang aku dapatkan dari ilmu filsafat dengan umurku yang panjang ini kecuali kebingungan, kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Warok Islam Channel.